Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya beberapa orang itu kayaknya gampang banget nyambung sama siapa aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya langsung dari buku panduan seorang mantan agen khusus FBI. Oke, kenalan dulu sama Jack Shaver. Sebagai analis perilaku di FBI, tugas dia itu kedengerannya gila banget. Ngubah musuh negara jadi temen yang mau jadi mata-mata buat Amerika. Jadi intinya profesi dia itu ya bikin orang suka sama dia. Bahkan orang yang ya harusnya benci banget sama dia. Nah, tantangan terbesarnya itu datang dari orang yang namanya Vladimir. Seorang mata-mata yang ketangkep dan udah sumpah bakal bungkam selamanya. Coba deh bayangin, gimana caranya bikin orang yang nganggap kamu musuh bebuyutan, malah jadi percaya sama kamu. Nah, ini dia yang menarik. Rahasia buat naklukin Vladimir itu ternyata bukan soal trik mata-mata yang canggih-canggih gitu loh. Justru ini adalah prinsip-prinsip dasar soal koneksi antar manusia yang ya kita semua bisa pakai setiap hari. Dan disinilah Shaver dapat pencerahannya. Metode ampuh buat bangun kepercayaan ini ternyata berlaku di mana aja. Mau itu buat jualan, ngasuh anak, pas lagi kencen, atau bahkan cuma buat ngobrol sama orang baru. Ternyata ini tuh skill yang universal banget. Oke, sebelum kita bedah tekniknya satu-satu, kita harus paham dulu fondasinya. Anggap aja ini kayak hukum fisikanya hubungan antar manusia. Semua teknik lain yang bakal kita bahas nanti, semuanya dibangun di atas rumus sederhana ini. Namanya adalah rumus pertemanan. Ini tuh cetak biru yang ngejelasin gimana semua hubungan bisa terbentuk, tumbuh, atau bahkan selesai. Dan yang paling keren, ternyata kita bisa ngendaliin ini secara sadar. Jadi, rumusnya itu ada 4 elemen simple yang bisa kita atur. Kedekatan, frekuensi, durasi, dan intensitas. Logikanya kan gini ya, makin sering dan makin lama kita interaksi sama seseorang dengan intensitas yang positif, ya makin kuat juga hubungannya. Masuk akal banget kan? Oke, jadi gimana cara mulainya? Ternyata nih, semuanya itu dimulai bahkan sebelum kita ngomong sepatah kata pun. Sinyal nonverbal itu cara paling cepat buat ngirim pesan kawan dan mulai interaksi dengan positif. Dari dulu banget, dari zaman purba, otak kita itu udah diprogram buat otomatis nge-scan lingkungan sekitar dan selalu nanya satu hal, ini kawan atau lawan? Dan penilaian ini kejadiannya cepet banget, cuma berdasarkan sinyal nonverbal yang kita lihat. Coba deh, lihat bedanya. Sinyal kayak senyum tulus atau miringin kepala dikit itu kayak langsung ngebuka pintu dan bilang, aman kok, ngobrol yuk. Sebaliknya, tatapan tajam atau alis berkerut itu langsung bikin tembok pertahanan. Jadi sinyal yang kita kirim itu nentuin arah obrolan bahkan sebelum dimulai. Nah, salah satu yang paling kuat itu kilatan alis. Gerakan super cepat ini itu sinyal universal. Ini tuh kayak lambaian tangan nonverbal yang artinya, hey, gue nggak bahaya kok, gue temen. Kita bisa loh pakai ini secara sadar biar orang lain langsung ngerasa nyaman dekat kita. Oke, anggaplah sinyal kawan udah berhasil dikirim, terus obrolan dimulai. Terus gimana? Nah, ada satu aturan emas yang paling penting dari semuanya kalau kita udah masuk ke obrolan. Dale Carnegie udah jelasin dengan sempurna. Ini tuh soal perubahan pola pikir yang fundamental banget. Berhenti mikirin diri sendiri dan alihkan sorotan 100% ke orang lain. Jadi, intinya aturan emas tuh gini. Buat orang lain merasa hebat tentang diri mereka sendiri pas lagi sama kamu. Kalau kamu bisa bikin seseorang rasa pinter, menarik, atau dihargain, ya secara alami mereka pasti pengen ngerasain itu lagi. Sama siapa? Ya sama kamu. Nah, sekarang kita udah punya fondasinya, udah punya aturan emasnya. Yuk kita lihat beberapa prinsip psikologis yang bisa kita pakai buat menyalakan tombol suka itu biar lebih cepat dan lebih kuat lagi. Ini nih, jalan pintas paling cepat buat bangun koneksi. Cari kesamaan. Bisa hobi, asal kota, atau bahkan selera musik. Otomatis otak kita mikir, wah orang ini kayak gue, berarti aman nih, bisa dipercaya. Ingat si Vladimir tadi? Nah, Shaver pakai trik ini ke dia. Dengan sengaja datang tiap hari, tapi diam aja. Dia bikin Vladimir penasaran, sampai akhirnya Vladimir sendiri yang gak tahan dan mulai ngajak ngobrol. Sedikit misteri itu emang bikin orang tertarik. Tapi ini bukan soal sok jual mahal ya. Ini lebih ke, ya kamu punya duniamu sendiri. Kalau kita nggak selalu ada setiap saat, kita jadi kelihatan lebih berharga. Lebih misterius. Dan itu secara alami ningkatin daya tarik. Jadi, sekarang kita udah tahu semuanya nih. Dari sinyal nonverbal, rumus pertemanan, sampai hukum-hukum psikologis yang keren ini. Pertanyaannya simpel aja sih. Tombol suka siapa yang bakal kamu nyalain pertama kali? Coba deh, pikirin satu orang atau satu situasi di mana kamu bisa langsung praktekin ini.